Oke, what's up everyone? Welcome back with me, Alvin Bridin Septian, and this video adalah episode ketiga dari playlist video technical analysis untuk trader pemula sampai mahir. Nah, untuk yang episode ketiga kali ini adalah kita akan membahas support resisten yang sebelumnya udah sempet gua bahas di episode kedua. Support resisten itu kayak gimana, belum terlalu detail, dan untuk detailnya itu ada di episode ketiga kali ini. Dan kalian jangan sampai ngelengkap episode 1 ke langsung ngelengkap ke episode 3. Harus ditonton step by step terlebih dahulu. Mohon maaf kalau semisal pembahasan gue belibet. Kalian bisa ulang-ulang terus menerus videonya sampai mahir, sampai kalian paham. Kalau sudah paham berarti langsung lengkap ke next episode-nya, guys. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke support resisten. Jadi support resisten itu adalah level harga penting yang dimana pergerakan pasar itu sering berhenti atau berbalik arah. Keduanya itu disebut key level. Nah, itu sering jadi titik keputusan antara lanjut atau berbalik arah. Nah, untuk support ini itu harga cenderung turun dan memantul naik. Kalau untuk resisten itu harga cenderung naik terus memantul turun. Kayak gimana sih, Bang? Oke, kita langsung masuk. Nah, jadi kita bisa lihat di chart USD Jepang Yen 4 jam. Di sini kan ada garis kuning ya, ini SNR. Ini area resisten. Nah, ini area support yang tadi kita udah bahas kan. Kali ini dia yang namanya sideways. Pergerakannya di situ doang. Dia ngebreak ke atas tapi fake out. Nah, untuk fake out ini termasuk ke area liquidity. Nanti kalau kalian mau membahas tentang bahas liquidity, kalian komen-komen aja di bawah. Kalau misalkan rame kita langsung gas buat videonya. Oke, nah di sini kan dia nge-break body nih. Break body otomatis arah trennya yang tadinya lagi naik jadi downtrend. Nah, terus dia naik. Naiknya kemana? Ya, berarti kita cari yang namanya SNR. Nah, di sini kan ada SNR nih, garis SNR. Kita tandain. Nah, pas udah sentuh SNR, tapi kita ya ngelihat dulu nih, nunggu sampai higher high dan lower high-nya ini kebentuk. Kalau lower high-nya udah kebentuk ya berarti kita tandain tarik garis trendline. Oke, udah tarik garis trendline yang ini nih. Ini kan lower high, ini lower low, karena dia di break body sama dia. Nah, di sini udah di break nih. Oke, tarik garis trendline, terus kita cari key level, area support. Di sini kan ada nih area support yang setiap nyentuh break, nyentuh mantul, nyentuh mantul. Di sini nyentuh mantul, nyentuh mantul ke bawah, nyentuh mantul ke atas. Enggak, maaf. Setiap nyentuh, kalau kalau dia mau naik ya berarti setiap nyentuh si supportnya naik. Tapi kalau misalnya dia nyentuh, dia lagi dia udah ke bawah nih, dia mau ke atas, nyentuh terus turun, nah itu namanya resisten. Jadi resisten, area support become resisten. Nah, kita tandain area sininya. Dia selalu nyentuh mantul. Udah masuk, tanda nih, ini kan udah masuk area sini sesuai garis trendline. Nah, saya juga pakai acuan yang namanya Fibonacci. Nah, Fibonacci itu nanti bakal kita bahas di episode selanjutnya, guys. Nah, untuk singkat saja, untuk support resisten ini itu sebenarnya udah dibahas di episode sebelumnya. Tapi di sini lebih detail lagi. Kita cari namanya area key level supportnya. Ini area support. Yang bagian support tuh setiap nyentuh mantul kayak gini. Contohnya dia nyentuh mantul lagi nih, di sini mantul, turun, nyentuh mantul, ngebreak. Oke, berarti bukan. Kita cari lagi support resistennya. Di sini ada support, nyentuh mantul, ngebreak. Oke, bukan, berarti jadi area resisten. Itu aja terus. Nah, yang tadi gini kan dia kan ngebreak nih, jadi area apa, resisten yang di sini, dan menjadi acuan untuk entry. Oke, kita next
chartnya ya guys ya, biar lebih enak. Oke, kita udah masuk di chartnya. Di sini ada Euro USD time frame 4 jam. Nah, di sini kita lihat yang namanya ini kan dia turun nih, downtrend. Oke, terus kita tandain kan di sini dia ada high-nya, low, dia nggak berani ngebreak. Oke, masih kita tandain aja, dia masih di dalam. Ini ada high, oke. Ini jadi low-nya dan di sini jadi high-nya. Seperti yang tadi udah kita bahas. Kita tandain yang namanya support resistennya. Nah, ini kita tandain garis resisten dia. Pokoknya kita tandain aja. Aduh, satu. Terus low-nya juga nih yang di sini. Kita tandain aja. Support ini namanya support. Kita tandain. Yang kita carinya high dan low-nya aja ya yang ditandain. Di sini juga ada low-nya, kita tandain. Nah, dia ngebreak. Oke, di sini juga ada high-nya nih, support resisten, kita tandain. Oke, ini kan terlalu banyak ya. Kita tandain yang penting-pentingnya aja. Kayak yang ini nih tadi, ini juga kita tandain. Nah, ini terlalu banyak. Kita cari yang high-nya aja. Ini hapus saja. Sebenarnya bisa, tapi jangan terlalu banyak, nanti bikin pusing. Kita cukup tandain high, low. Ini kan bukan high, ini high-nya dia nyentuh, tapi ya udah. Low-nya di mana? Low-nya itu ya yang ini, yang ini nih low-nya. Kalau yang ini juga, ini low-nya, lower low, lower high. Ini yang lower low tapi di break jadi higher low. Terus ini dia kan naik nih, ini lower low, dan di sini juga dia ngebreak sih di sini, jadi higher low kedua. Seperti yang tadi di pembahasan, kita tandain yang pertama dan yang kedua, terus ditarik garis trend line, tap. Nah, di sini kan ada support, kita cari area support resisten. Oke, di sini nggak sentuh tapi menyentuh area sini, dan di sini juga ada yang namanya area penting ya guys, area key level. Areanya itu di mana? Areanya yang ini guys. Bentar, kita tandain. Nah, area pentingnya nih. Kenapa? Karena setiap kali dia nyentuh area sini naik, terus dia turun ngebreak. Nyentuh area sini, area yang tadinya support jadi resisten, turun. Terus dia break, oke, dia jadi support, resisten become support, terus dia turun naik. Nah, terus dia break, ya udah berarti jadi resisten become support. Iya benar, bentar, support become resisten. Nah, dia naik, dia break, oke, gagal, berarti gagal jadi pembalik. Resisten become support, support become resisten. Mohon maaf, kebalik mulu guys. Dia nge-break body, jadinya ini jadi support, naik terus sampai dia nyentuh lagi dan arah pembalikan. Pokoknya kita cari yang namanya pemantulan paling banyak. Di sini ada satu, aduh
area yang pemantulan paling banyak tuh biasanya titik paling kuat. 2, 3, 4, 5. Nah ini ada nih 6. Ini kuat banget nih dibandingkan yang di sini cuma ada satu doang, dan ini cuma ada satu, belum ada lagi. Di sini ada 2 guys, mohon maaf. Nah 1, 2. Nah kita cari yang paling banyak, yang area pemantulannya paling banyak, itu kita bisa buat acuan entry. Tapi lebih bagusnya lagi sesuai garis trendline. Oke bentar, ini garis trendline kita ubah ya di warna hitam biar lebih enak. Nah garis trendline terus sesuai dengan area key level support resisten, saya bisa entry dengan catatan harus wick ya, bukan body. Nah itu candlenya gak jelas ini. Nah ini candlenya ngawur, tapi dia lebih ke arah wick sini, soalnya dia ini nih garis trend line-nya nyentuh area wick-nya doang. Karena kenapa? Karena dia udah nyentuh area sini, kotak yang hitam ini langsung mantul ke atas. Nah kita entry-nya bisa di sini atau enggak di close candlenya di sini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu ya di sini guys. Kita pakai RR 1:2 aja. TP, atau kalau pengen lebih enak ya di high-nya. TP ini itu balik lagi ke kalian aja enaknya gimana. Dan untuk contoh satu di kayak gini kurang lebih kayaknya untuk satu contoh aja atau enggak dua contoh udah lebih enak dah. Oke, wait ya, kita cari kan naik ya. Nah kita cari yang turunnya tuh kurang lebih sama. Ini hapus dulu. Nah dia kan naik nih, yang ini naik, terus di break body sama dia break. Oke dia break nih, break body yang ini. Nah dia udah break body, kita tandain yang namanya high. Ini high nya, ini high yang kedua, dan nanti yang ketiga bakal ngikutin dengan catatan dia harus breaknya weak ya, bukan body ya. Oke dia udah break weak, dia cari lagi yang namanya support resistennya. Nah di sini kita ada tanda yang namanya resisten. Kita tarik lagi ke sini. Nah di sini ada banyak, di sini terus ada juga di sini. Oke, terus ada juga di sini guys. Nah ini di sini. Nah di sini kan kita cari yang paling banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4 diberi sama dia. Pokoknya ada 4 di sini. Ini bisa sih 5, 6, 7, 8. Nah ini kan kuat banget nih. Terus ini juga bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ini juga ada banyak. Kita bisa entry juga di sini. Short posisi di area sini. Top lossnya di sini. Ini yang di high sebelumnya, yang kedua yang ini. Terus entry-nya 1:2. Nah atau enggak di sini. TP. Oke sudah. Oke untuk support resisten segini dulu. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next episode di Fibonacci.